Qala al-musannif Allah. Qala aidan, dan Syekh Qutb berkata juga pada halaman 342, waruhun mikafilah allati saytarat ala Muawiyata qabla mikafili bikuruni. Maka ruh mikafil itu siapa ya, Pak? Siapa dia? Siapa? Anak nggak paham ini ruh mikafil itu siapa? Nggak ngerti saya istilah ruh mikafil, gua apa nggak tahu. Mikafil ini bahasa apa? Mikafil tahu Muhammad? Enggak tahu. Ruh mikafil allati saytarat, yang ruh ini telah menguasai ala Muawiyah, kepada Muawiyah, qabla mikafil bikurun, sebelum mikafil dengan beberapa masa. Inti ini di sini mencela kepada Muawiyah radhiyallahu taala anha, dan telah menguasai kepada Muawiyah ruh mikafilah. Ruh mikafilah itu ruh jahat apa ya? Intinya ruh ini telah menguasai Muawiyah sehingga dia telah berbuat dosa dan telah berbuat khadi'ah, penipuan, dan kepada Ali bin Abi Thalib. Intinya adalah kepada Muawiyah, karena Muawiyah telah berbuat dosa, berbuat dusta, berbuat penipuan, berbuat riswah kepada kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Di sini intinya seperti itu. Ila akhiri mata'inihi, sampai akhir celaan-celaannya Syekh Qutb fi sahabati, pada sahabat, wallati, dan yang radda alaiha, telah membantah alaiha, atas celaan-celaannya al-allamatu Mahmud Syakir rahimahullah. Mahmud Syakir telah membantah terhadap celaan-celaannya Syekh Qutb kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatin, di sebuah risalah. Arsalah Mahmud Syakir mengirim risalah ini ila Sayyid, ke Sayyid fi hayati, ketika dianya hidup. Jadi Mahmud Syakir rahimahullah telah membantah kepada celaan-celaannya Syekh Qutb terhadap para sahabat dengan satu risalah yang beliau kirim ketika dia masih hidup. Summa istaw'aba, kemudian istaw'aba telah menyeluruhkan bayana, penjelasan hadhil mata'ini, celaan-celaan ini, al-alamatu Rabi' ibnu Hadi hafidahullah, Syekh Rabi' hafidahullah telah membeberkan secara tuntas dan lebar terhadap celaan-celaannya Syekh Qutb kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi, di dalam kitabnya beliau, Mata'inu Sayyid Qutb fi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Syekh Rabi' yang diberi judul Mata'inu Sayyid Qutb, celaan-celaannya Syekh Qutb terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Syekh Qutb termasuk orang yang mencercah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Qutb ini dalam masalah sahabat kayak orang-orang Rafidhah. Tapi di dalam masalah takdir kayak orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah.
dan dalam banyak masail Sayyid Qutb ini telah menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Wa annal asyarata, dan bahwasanya al-asyarah 10 sahabat alladzina yang sammahum Rasulullah, yang Rasulullah menamai mereka, yang menyebutkan mereka, wa basyarahum, dan Nabi telah mengkabarkan kepada mereka bil jannah, dengan mendapatkan surga. Ayat 10 sahabat yang dikabarkan Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam apa? Surga. Nashhadu lahum, kami pun menyaksikan lahum untuk mereka bil jannah, dengan surga, ala ma syahida Rasulullah, sesuai dengan yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan 10 sahabatnya masuk ke dalam surganya Rasulullah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa kita pun juga ikut menyaksikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikannya. Wa qauluhul haq, dan perkataannya Rasul adalah benar. Mereka adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhatu wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa aminu hadil ummah. Dia adalah amin hadil ummah, umat yang paling amanah, memiliki amanahnya umat ini. Radhiyallahu taala anhum. Ini adalah 10 sahabat yang ditazkiyah, yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Min ahlil jannah. Fi ba'd an-nusakh wa hum umana'u. Di dalam sebagian nuskha mereka ini umana'u, pembawa amanatnya umat ini. Jadi bukan huwa. Kalau huwa kembali ke Abu Ubaidah, kalau hub kembali kepada semua sahabat. Kalau pakai huwa kembali ke Abu Ubaidah, dan kalau pakai hum mereka ini adalah jamak, berarti kembali ke mereka ini. Wala nara al-khuruja, dan tidaklah kami berpendapat al-khuruj, keluar ala a'immatina, terhadap imam-imam kami, wa ulati umurina, dan pemimpin kami, ulat yang ngurusi urusan kami. Wa in jaru, meskipun pemimpin itu telah berbuat zalim kepada kita. Prinsip Ahlussunnah tidak boleh khuruj, keluar terhadap pemimpin kita, meskipun pemimpin kita itu telah berbuat zalim, kejam atau semisalnya. Wala nad'u alaihim, dan kita nggak boleh mendoakan jelek kepada pemimpin kita. Kita nggak boleh mendoakan jelek, mendoakan jelek kepada mereka, nggak boleh. Itu kata Ahlussunnah, nggak boleh kita mendoakan jelek kepada mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita nggak boleh melepas tangan kita dari mentaati mereka. Kita nggak boleh melepas tangan dari mentaati mereka. Nggak boleh melepas tangan kita untuk melepas tangan kita dari mentaati mereka, nggak boleh. Wa nara ta'atahum, dan kami berpendapat
ta'atahum, mentaati mereka termasuk min ta'atillah, termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala fardhatan, suatu kewajiban. Kami berpendapat suatu kewajiban mentaati mereka. Karena mentaati mereka termasuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'muru bil maksiyah, selama para pemimpin itu tidak memerintah kepada maksiat. Wa nad'u, dan kami doakan lahum, untuk mereka bisolah, dengan kebaikan. Wal mu'afat, dan pertolongan Allah, kesehatan. Kami doakan untuk mereka bil mu'afat, mendapatkan kesehatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiqad Ahlussunnah, bukan malah mendoakan jelek, dan mendoakan baik, kesehatan mereka, keselamatan mereka, mudah-mudahan mereka itu sehat, pemimpin-pemimpin kita, begitu. Itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan malah didoakan jelek, dicela, dicerca, dan semisalnya. Paham ini salafah? Ada i'tiqad Ahlussunnah. Wa hadza bi khilafi al-Mu'tazilah wal Khawarij. Ini berbeda dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Alladzina yastarituna al-'adalata fil imam. Yang mereka ini mensyaratkannya adalah keadilan, adil di dalam imam itu, allati tajibu lahul bai'ah, yang wajib untuk dibai'at. Maksudnya disyaratkannya kita wajib mentaati pemimpin itu kalau pemimpin itu memiliki sifat adalah, memiliki sifat adil. Mau adalah at-taqwa. Jadi orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah mensyaratkan yang wajib dibai'at, yang wajib ditaati kalau pemimpin itu memiliki adalah, memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat at-taqwa, enggak berbuat sewenang-wenang, enggak berbuat zalim, enggak berbuat curang, yang lainnya. Itu adalah siapa? Orang-orang Khawarij seperti itu mensyaratkan. Berarti imam-imam sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang ini, ingdah mereka enggak wajib ditaati. Sebab mereka apa? Tidak berbuat adil. Mereka enggak adil. Dan adil itu harus muslim. Dan harus mulai sama takwa, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemimpin kita, kata mereka, tidak memiliki sifat seperti ini. Wal bai'ah syar'iyyah, dan yang namanya bai'at syar'iyyah, membai'at orang yang secara syar'i, dia adalah hiya sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati liwaliyil amri al-muslim, liwaliyil amri terhadap pemimpin al-muslim, yang muslim bil ma'ruf, dengan baik. Laisat hadhil intikhabat al-hamziyah, bukan dengan cara intikhabat, bukan caranya dengan intikhabat, bukan dengan cara pemilu al-hamziyah yang biasa, yang kurang ajar. Jadi bai'ah syar'iyyah, untuk membaiat seseorang dengan bentuk syar'iyyah adalah sam wa ta'ah, mendengar dan mentaati, bukan dengan cara pemilu demokrasi yang bijak ini, dengan cara bai'ah syar'iyyah itu dengan harus demonstrasi, harus dengan pemilu sana sini, enggak usah. Itu adalah intikhabat al-hamziyah. Kita kalau sudah fulan diangkat menjadi pemimpin, bagi kita as-sam'u wa ta'ah, kita bai'at. Kita enggak usah pakai demonstrasi pemilu mana yang mengambil suara yang paling banyak, enggak usah. Karena itu adalah
minal kufar, dari orang kufar. Wal farid bainal mu'tazilah wal khawarij, pemisah antara mu'tazilah dan antara khawarij fi sya'nil imam al-fasik, berkaitan dengan imam yang fasik. Pemikirannya sekarang berbeda. Mu'tazilah dan khawarij berkenaan dengan pemimpin yang fasik itu berbeda. Kalau khawarij langsung disikat dia kafir. Kalau Mu'tazilah dia enggak kafir. Manzilatun bainal manzilatain. Dia enggak muslim wala enggak kafir. Itu perbedaannya. Sama-sama memerangi pemimpin yang fasik. Sama-sama tidak mentaati pemimpin yang fasik, sama. Perbedaannya langsung diponis hukumnya kafir. Kalau khawarij, kalau Mu'tazilah tidak. Anal khawarij, bahwasanya orang-orang khawarij yukafirunahu, mereka langsung mengkafirkannya. Imamnya fasik itu langsung kafir. Wa yuskituna, dan mereka itu menjatuhkan wilayah tahu, kedudukannya, kepemimpinannya langsung dijatuhkan. Wa yujibuna qitalahu, dan mereka mewajibkan untuk memerangi pemimpin yang fasik ini. Siapakah dia? Khawarij. Jadi orang yang bentuknya demonstrasi seret, pemimpin ini harus jatuh dan yang lainnya, ada pemikirannya Khawarij. Iya, begitu. Nah, Khawarij ini ada dua, ada yang suka mengangkat dengan pedangnya, dan ada yang dengan mulut menjelekkan para pemimpin, dijelek-jelekan, disebutkan kesalahannya. Nah, kalau di Indonesia sebagai kita lihat di zamannya Presiden kita Soeharto, selain ada lagi yang gubernur harus turun disebutkan kejelekannya. Datang lagi sekarang pemimpin turun. Wah, kala ilah akhirnya ada semuanya ini pemikiran Khawarij. Amal Mu'tazilah, adapun orang-orang Mu'tazilah, wala yusbitun, mereka ini tidak menetapkan lahu pada pemimpin yang fasik ini Islaman wala kufur, la Islam wala kafir. Pemimpin yang fasik indal Mu'tazilah enggak dikatakan fasik, enggak dikatakan kafir, wala enggak dikatakan mukmin. Jelas? Sya'nuhu sya'nul fusaq. Perkara dia seperti perkara orang-orang fasik. Di sisi mereka, apakah itu perkara mereka seperti orang fasik? Maksudnya perkara mereka seperti orang fasik, pelaku dosa besar. Sya'nul iman seperti sya'nul fusak, fusak di sini maksudnya pelaku dosa besar. Bahwa maka dia pelaku dosa besar di sisi mereka adalah manzilatun bainal iman wal kufur. Dia itu kedudukannya antara iman dan antara kufur. Begitu juga pelaku dosa besar indah Mu'tazilah antara kufur dan antara iman. La yuqal annahu kafir wa la yuqal annahu mu'min. Begitu juga seorang pemimpin yang fasik dihukumi seperti itu juga. Ma'amuwafaqatihim al-khawarijah, tapi mereka juga mencocoki orang-orang khawarij. Mu'tazilah dalam satu segi mencocoki orang-orang Khawarij. Apa bentuk kecocokannya mereka terhadap orang-orang Khawarij? Annahum mukhalladun binar, dia itu kekal di neraka. Orang Khawarij menanggapi dia kekal dalam neraka. Bukan dia seperti itu, kekal dalam neraka. Wa annahu laisa lahu wilayah, bahwasanya tidak ada pada dia wilayah, tidak ada pada kepemimpinan. Dia punya kepemimpinan, meskipun dia salah dihukum pemimpin, enggak dianggap kepemimpinannya.
Wa annahu yajibu qitaluhu, dan bahwasanya wajib dibunuh dan diperangi. Makanya nggak heran kalau pemimpin itu dibunuh dan diperangi oleh mereka. Selalu nggak heran, wong nggak wajib taat kepada mereka ini. Wa qad naha adidun minal khutaba'i wa du'at, wa qad naha, dan sungguh telah menelusuri jalannya. Nah, menelusuri jalannya adidun, beberapa orang, minal khutaba'i, dari orang-orang yang suka khutbah, wa du'at, dan para dai-dai, wa adba'uhum, dan pengikut-pengikut mereka, adba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka, fil aunatil akhirah, di masa-masa terakhir ini, manha al-mu'tazilah, ngikuti jejaknya orang-orang mu'tazilah, para khutbah sekarang, para doa-doa sekarang. Mereka ini menelusuri jalannya, menelusuri jejaknya, ngikuti jejaknya orang-orang mu'tazilah dalam sikapnya dia terhadap pemimpin yang besar. Fala yusarrikhuna bi takfiril hukam, mereka ini enggak mau tasrih dengan terang-terangan bi takfiril hukam, mengkafirkan hukam, enggak mau terang-terangan mengkafirkan. Wa fil waqti nafsi, dan dalam waktu itu sendiri, wa fil waqti nafsi, dan dalam waktu itu sendiri, la yusbitu, mereka ini enggak mau menetapkan lahum, pada pemimpin-pemimpin yang rusak, Islam. Pemimpin itu enggak Islam. Tapi enggak terang-terangan dia itu kafir, tidak, tapi enggak mau menetapkan dia itu muslim. Kan aneh kan? Enggak mau menetapkan dia itu muslim, tapi enggak mau juga mengkafirkan. Wala wilayatan, dan pemimpin itu enggak punya wilayah kepemimpinan. Wala bai'ah, dan enggak wajib berbaiat. Wa yatahayyanun al-fursata, wa yatahayyanun, mereka itu menunggu al-fursata, kesempatan, lil khuruj alaihim, untuk khuruj kepada mereka, untuk khuruj atas mereka, wa qitalihim, dan untuk memerangi mereka. Tinggal nunggu kapan kesempatannya untuk bisa memerangi mereka. Allahul musta'an. Qala al-musannif rahimahullah, wal hajju, dan haji, wal jihadu, dan jihad, fardhani, keduanya adalah kewajiban, madhiyani, yang harus dilaksanakan, ma'a ulil amri, bersama pemimpin, minal muslimin, dari kaumnya muslimin. Jadi hajj wal jihad, keduanya ini diwajibkan, madhiyan, harus keduanya ini dijalankan bersama pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Barrihim wa fajirihim, baik pemimpin itu baik maupun pemimpin itu buruk. Barrihim, baik pemimpin itu bagus, wa fajirihim, dan pemimpin yang jelek, yang berbuat fujur, ila qiyam sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Ada nggak sekarang haji pergi sendiri ke Mekah? Ada? Nggak bisa kan? Harus ikut pemerintah kan? Iya. Ikutilah sudah apa pemerintah itu menetapkan, harus haji di belakang mereka, mengikuti peraturan-peraturannya mereka lah. La yubtiluhu masyai'un, tak ada satupun yang bisa membatalkan haji dan jihad bersama pemimpin. Wala yang kuduhuma, dan tak ada satupun yang bisa membatalkan haji dan jihad bersama pemimpin. Jadi tak ada satupun yang bisa membatalkan haji dan jihad bersama pemimpin, dan tak ada satupun yang kuduha, yang bisa membantah dan membantah terhadap keduanya. Tetap berjalan haji ma'a pemimpin, wal jihad ma'a pemimpin. Wa nara sholata, dan kami pun melihat, berpendapat as-sholata, sholat, khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblah,
bolehnya sholat di belakang orang yang baik dan orang yang jujur dari orang-orang muslimin. Wala man mata minhum, dan kita menyolati orang-orang yang mati di antara mereka. Ahlussunnah membolehkan sholat di belakang imam yang fasik. Kami ini membolehkan. Hatta mereka juga nggak ada, atau isbal, atau yang lainnya, atau mereka yang khamr, atau merokok, atau yang lainnya, sah dan diperbolehkan sholat di belakang mereka. Ada ini kan Ahlussunnah. Hatta menyolati mereka pun kita sholati kepada mereka ini. Kalau itiqad Ahlussunnah. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sholat di belakang mereka, boleh sholat di belakang mereka. Wala itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nunziru ahadan, dan kita nggak boleh menempatkan ahadan seorang pun minhum dari kalangan kaum muslimin jannatan wala nar, mendapatkan surga wala nar, wala neraka. Gak boleh kita mengatakan fulan masuk surga, gak boleh. Fulan masuk neraka, gak boleh. Itu kan Ahlussunnah, gak boleh seperti itu. Menempatkan fulan ahlun nar, fulan ahlul jannah, atau la yajuz. Wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaq, dan kita gak boleh menyaksikan atas mereka dengan kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan malam yadhhar, selama belum nampak minhum di antara mereka syai'un min dzalik, sedikit dari perkara-perkara itu. Jadi kita nggak boleh menyaksikan fulan kaum muslimin kufur atau syirik atau nifaq, nggak bisa selama belum jelas pada kita hal-hal itu dari mereka. Lain kalau udah jelas, fulan jatuh dalam kemunafikan, fulan jatuh dalam kesyirikan, ya kita saksikan dia di atas kesyirik. Tapi selama kita nggak menampakkan, belum nampak, belum jelas pada kita, atau belum nampak pada kita sedikit saja dari perkara-perkara syirik atau nifaq atau kufur, nggak boleh kita menyaksikan mereka ini di atas demikian, itu nggak boleh. Wa nadaru sarairahum ilallah, dan kita tinggalkan sarairahum, batin-batin mereka kepada Allah. Kita hukum ala zahir. Selama dia zahirnya tidak berbuat kemunafikan, tidak berbuat kufur dan syirik, ya kita hukumi dia itu muslim. Kita urusan hati dan bagian batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya alam zahir yang ada itu bagaimana. Wala naras saifa, dan kita nggak boleh, dan kita tidak berpendapat. As-saifa, memakai pedang. Ala ahadin, untuk membunuh seseorang. Min ummatin Muhammad, dari umatnya Muhammad. Kita nggak boleh mengangkat pedang untuk membunuh seorang pun dari umatnya Muhammad. Illa man wajaba alaihi saif, kecuali pedang itu diwajibkan untuk membabat lehernya dia. Baru kita katakan bolehnya memegang pedang untuk membabat dia. Tapi selama tidak ada dalil dari saif itu untuk diwajibkan untuk menggal dia, maka hukumnya haram kita memenggal lehernya dia. Wa man wajaba alaihi saif, dan siapakah dan orang-orang yang wajib alai atas man as-saifu, pedang, mereka ini man jaa dzikruhum, orang-orang yang telah datang penyebutan mereka di dalam hadis yang sahih yang muttafaq alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidaklah halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi idza salatin, kecuali satu dari tiga perkara. Satu dari tiga perkara ini halal bagi dia darahnya. Pertama, al-sayyidul zani, seorang yang sayyid sudah pernah menikah dan dia telah dan jima dan pernah dijima, ternyata dia berzina. Ini pedang ini halal bagi dia untuk dibabat itu orang. Wan nafsu bin nafsi, membunuh jiwa dengan jiwa, membunuh jiwa dengan jiwa, yaitu kisos.
Watariku lidini, dan meninggalkan agamanya, al-mufariq, meninggalkan agamanya adalah murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Murtad itu wajib dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh, maka perkara ini halal bagi dia. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jikalau dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling bunuh, fa aslihu bainahuma, maka islahkan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, apabila salah satu di antaranya melampaui batas pada yang lainnya, enggak menerima hukum dari Quran dan Sunnah, enggak mau menerima, melampaui batas, tetap ingin membunuh dia itu, yaudah, faqatilul lati tabghi, maka bunuhlah dia orang-orang yang melampaui batas tadi itu, bunuhlah dia hatta tafiya ila amrillah, sehingga dia kembali kepada perkaranya Allah. Ketika dihukumi dengan Quran dan Sunnah, tadi mereka enggan untuk menerima hukum Quran dan Sunnah, tetap dia bersikeras untuk membunuh lawannya, maka seperti ini bunuhlah orang yang melampaui batas tadi, yang tidak menerima Quran dan Sunnah. Itu lagi belum selesai. Ini sudah berapa bulan mas ini? Hah? Berapa bulan Muhammad? Ada 2 bulan? Hah? 10 bulan 5. Ini tanggal berapa? Hah? 14 bulan? Bulan apa? Bulan berapa ini? 6. Berarti 1 bulan lebih. Saulannya. Apa? Saulan, maris, tahun jual apa-apa ya. Selanjutnya Bang, agak persiapan insya Allah biar dibikin set, tinggal nanti terus. Kalau jatuh paling jatuh, kalau enggak ya sehat gitu. Kalau jatuh ya paling tidur gitu. Sama kan? Jam 2 mana berani kuat kan? Pak Salman bukan, Dari lagi temu deh Pak Salman. Hah? Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi paham toh? Cepat tapi gak paham, gak mau saya. Paham nggak? Kalau paham jalan, kalau betul gak paham nanti. Tapi kan pelan-pelan toh. Paham? Nanti paham nanti web. Hampir. Ini sehari lewat terus ya. Wa natba'u sunnata wal jama'ata. Kita natba'u sunnah, ngikuti sunnah, wal jama'ah. Kita ngikuti sunnah dan jamaah. Wa nattabi'u syududa wal khilafa wal furqata. Dan kita menjauhi asyudud. Apa syudud? Menyelisihi kepada sunnah dan jamaah, wal khilafah, dan menyelisihi as-sunnah wal jamaah, wal furqata, dan menjauhi al-khilaf, perselisihan, wal furqata, dan perbedaan. Jadi kita menjauhi yang anak program boleh pergi nggak apa-apa. Ya, boleh pergi. Wanasalimu syududa, dan kalian menjauhi asyudud. Yaitu apa asyudud? Syudud itu menyelisih ya. Wal khilaf, dan perselisihan. Wal furqah, dan perpecahan. Wa naral jama'ata haqqan wa shawab, dan kami berpendapat jamaah itu hak dan benar. Jamaah itu hak dan benar. Apa jamaah ini? Jamaah kaum muslimin, saat penjelasan mana jamaah. Wal furqah zaygan wa azadan, dan perpecahan itu zaygan, penyimpangan, wa azaban, dan azab. Pokoknya pilihan. Kalau jamaah di atas jamaah,
bersatu itu hak dan benar. Kalau berpisah berpecah belah itu adalah penyimpangan dan azab. Al-jama'atu jamaah syar'an secara syarak laha iddatu ma'ani, memiliki beberapa makna. Jamaah secara syarak itu memiliki beberapa makna. Wahiyah dan dia awalan pertama jama'atul muslimin, kelompok kaum muslimin fil baladil wahid, di satu negara. Kayak kita di sini, negaranya selalu kita ini negara Indonesia, ya kan? Kita termasuk jama'atul muslimin, kelompok kaum muslimin. Alladzi yang negara ini soru menjadi tahta, di bawah imrati kepemimpinan amirin, seorang amir mumakkanin yang ditetapkan. Yang negara Indonesia ini menjadi di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang ditetapkan. Kayak siapa sekarang meminta? PSBY. Cara pengangkatan sebagai pemimpin imma bil ikhtiyar, ada kalanya dia dipilih. Dipilihnya bukan pakai pemilu, tapi yang milih adalah ulama MUI seharusnya. Pak MUI ya, MUI harusnya milih. Cukup MUI bermusyawarah manakah yang pantas ini jadi pemimpin. Kita tinggal mentaati saja, bukan pakai pemilu. Yang pemilu itu dari orang-orang kufar. Dipilih ikhtiar dengan dipilih. Awal istikhlal atau diganti. Jadi istikhlal itu caranya apa? Abaikanana, pemimpin yang satu nunjuk ini jadi pemimpin. Istikhlal, misalnya turun tangan. Turun apa? Turun jabatan. Jadi kalau ada kata Pak SBY itu menentukan ente jadi pengganti saya, ya udah. Itu. Abdul Ghalabah dengan cara mengalahkan yang sah, itu yang sah, itu ada yang tidak sah. Seret punya pasukan besar, langsung mengalahkan yang sah tadi, yang sah satu. Menjadi pemimpin itu hanya ada 3 cara. Cara yang pertama dipilih dengan ulama ulul aqad, yang kedua istikhlal dengan ditunjuk oleh pemimpin satu kepada yang lainnya, dan yang nomor 3 dengan cara ghalabah. Apa ghalabah? Dengan cara tadi mengalahkan yang sah, kalah. Seketika itu kita mentaati mereka. Fa'alil jama'atu haq. Jamaah seperti adalah hak. Jamaah di atas kepemimpinan seorang pemimpin itu. Jadi dari kelompok juga. Tadi sudah jadi kelompok. Wala yajuzul khuruj anhu, kita enggak boleh keluar darinya di Jumat, hatta dalam masalah Jumat. Kita harus salat di belakang mereka. Wala jamaah atau jamaah yang lain. Muter-muter jamaah enggak ada Jumat, jamaah yang lain. Salat Id atau jamaah yang lainnya, kita sama mereka. Wala jihad atau kata jihad enggak boleh. Wala haji, wala lainnya dan juga selainnya minal istimah syariah, dengan perkumpulan secara syar'i. Kita harus mengikuti mereka, bersama mereka, para pemimpin. Jelas, jadi nggak boleh kita khuruj, baik itu pada sholat Jumat atau jamaah yang lainnya. Jumat kayak zuhur, asar, maghrib, kita di belakang mereka. Atau jihad atau semisalnya dari perkumpulan yang secara syar'i, kita sholat di belakang mereka, Wala yajuz, dan kita nggak boleh raf'us sayf alaiya, mengangkat pedang di atasnya, mengangkat pedang atasnya. Kalau kita nggak ada pedang apa? Tembak. Wala naza'a yada ta'ah, dan kita wala nas'u, dan tidak boleh nas'u
melepas ya dita'ah tangan ketaatan fil ma'ruf dalam kebaikan min amiriha dari pemimpinnya wa ikana zaliman fajir meskipun dia itu zalim lagi fajir meskipun dia zalim dan fujur tetap kita nggak boleh keluar dari mereka. Kemudian yang kedua al-jama'atu aidan yaitu jamaah juga. Allati umirna yang kita ini diperintah biluzumnya untuk senantiasa di atasnya dia jamaah sahabat. Dia adalah perkumpulan sahabat. Jadi perkumpulan sahabat, kesepakatan sahabat kita wajib mengikutinya. Wajib alaina luzumu fahmihim kita sunnah wajib atas kita istiqomah senantiasa memakai pemahaman mereka terhadap kitab dan sunnah. Jadi ini hari pemahaman sahabat, pemahaman kelompok sahabat itu wajib kita ambil dan kita harus istiqomah di atas pemahaman mereka. Kita nggak boleh keluar dari pemahaman mereka. Kita nggak boleh keluar dari pemahaman mereka. Nggak boleh keluar dari pemahaman mereka. Wazalikan al-jama'atu aidan hum ahlul ilmi. Sama di sini juga maksudnya adalah ahlul ilmi at-tabi'una bi ihsan lis-sahabati was-salafi was-salih. Ahlul ilmi yang mengikuti dengan baik kepada sahabat salafus salih dan salafus salih. Ulama-ulama setelah sahabat ketika mereka telah sepakat kita nggak boleh berlepas diri dari mereka. Kita nggak boleh melepas dari mereka. Kita harus mengikuti mereka. Maupun kita harus mengikuti mereka. Saya insya Allah kan masih sedikit lagi setelah saja. Apa? Kenapa? Enggak masuk dari 3. Ya termasuk keliru. Nah keliru kalau sudah diangkat ya sudah. Ya memang keliru. Cara pengangkatnya memang keliru, tapi kan sudah ditetapkan. Ya wis. Bukan berarti kalau selain itu berarti nggak sah itu. Ya cara dalam menetapkannya nggak sah, nggak benar. Tapi sudah Pak, sudah ditetapkan maka jadi wajib untuk mentaatinya. Kata masalah walaba itu nggak sah. Yang sah kan yang pertama, tapi dia dikalahkan kan? Cara mengalahkannya apakah dengan sah? Nggak sah. Tapi setelah dia menguasai ya sudah, itulah kita wajib mentaati mereka.